Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin perhatiannya, kita di sini dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pengertian ekonomi, di mana saya sendiri dengan Syifa Solehatun Nisa, dan ini Aulia Rahmi Rahmawati, dan ini Alditia Ramadan, dan ini Dikri Tajdid Al-Fikri. Nah, teman-teman, sebelum membahas kepada materi, mungkin teman-teman sekalian paham itu apa artinya ekonomi sebagai Islam ataupun dalam Islam. Nah, dari beberapa pengertian banyak yang berasumsi dan mengemukakan pendapat dari tokoh-tokoh. Namun di sini kami mengambil dari tokoh Muhammad Najatullah Siddiq yang mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah pemikiran Muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Nah, dalam hal ini mereka dibimbing dalam Al-Quran dan As-Sunnah beserta akal dan pengalaman. Dan kedua, kita mengambil dari tokoh Sayyid Nawab Haidar Naqvi yang mengemukakan bahwa ekonomi Islam itu merupakan referensi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu. Nah, teman-teman, mungkin bisa kalian simak apa itu pengertian ekonomi dari umum ataupun dari pandangan Islam. Namun bisa digarisbawahi pengertian ekonomi Islam ini bisa digarisbawahi kita menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah dari beberapa referensi yang kita baca. Kemudian ada yang namanya metode ekonomi Islam, di mana ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya ilmu normatif, di mana ilmu normatif ini tentu tidak mudah untuk mengaitkan hadis dan analisis ekonomi. Karena dengan mempelajari hadis itu, pikiran pertama yang akan timbul adalah bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, adapun ilmu positif, di mana dalam Al-Quran dan Al-Hadis terdapat ilmu positif mengenai gejala alam maupun sosial, termasuk ekonomi. Ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan serakah dan berlebihan terhadap kebutuhan hidup. Sedangkan penilaian negatif, perbuatan boros atau larangan untuk melakukan konsumsi secara berlebihan. Dilanjut, teman-teman, ada yang namanya tujuan ekonomi Islam yang akan dipaparkan oleh Teh Aulia. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu, tujuan dari ekonomi Islam adalah mengimplementasikan sebuah tatanan ekonomi yang membuahkan secara alami dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat secara adil. Maksud dari mensejahterakan lapisan masyarakat secara adil adalah tidak adanya kesenjangan seperti yang kita lihat karena ilmu ekonomi umum. Dari mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat secara adil, tujuan ekonomi lainnya adalah memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Karena di sini kita mempelajari ilmu ekonomi berdasarkan syariat Islam. Untuk itu kita tidak hanya memikirkan tentang duniawi tetapi juga tentang akhirat. Fungsi ekonomi Islam. Seperti yang kalian lihat dalam PowerPoint ini, fungsi ekonomi Islam yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Maksudnya, karena hampir setiap manusia berupaya untuk meraih kesuksesan di bidang ekonomi. Para ahli ekonomi memandang bahwa ekonomi merupakan sarana utama
dalam kehidupan untuk meraih kebahagiaan. Akan tetapi, kebanyakan orang memandang ekonomi sebatas dimensi materi saja. Sehingga orientasi kebahagiaannya pun terbatas. Islam memandang ekonomi sebagai satu hal yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ekonomi yang baik tentunya akan menjadi sarana bagi seorang hamba untuk lebih taat dan lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup ekonomi mencakup menjadi dua, antara mikro dan makro. Mikro adalah ilmu ekonomi yang dikhususkan mempelajari bagian kecil dari aspek individual. Kegiatan analisis teori ekonomi mikro antara lain meliputi konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Sikap konsumen tercermin dari pendapatan yang diperoleh, sedangkan sikap produsen tercermin dalam kegiatan penawaran barang. Intinya dari ekonomi mikro adalah cara penentuan harga secara individual untuk kepuasan yang maksimum. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme cara bekerja perekonomian secara keseluruhan. Jika konsumen mengalokasikannya pendapatan untuk membeli barang dan jasa oleh perekonomian, demikian juga variabel permintaan, penawaran, harga dan sebagainya. Intinya, ekonomi makro menjelaskan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan. Sumber ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau memiliki prinsip ekonomi syariah, di mana hukum syariah mempresentasikan sumber dari prinsip-prinsip yang diformulasikan untuk mengarahkan perilaku manusia. Demikian halnya dengan prinsip ekonomi yang merupakan kaidah dan aturan yang diturunkan dari hukum syariah untuk mengarahkan pengambilan keputusan ekonomi dalam rangka pemecahan problem ekonomi. Alhamdulillah teman-teman, materi dari awal sampai akhir sudah selesai, dan kesimpulannya dapat kita simpulkan, ekonomi Islam adalah pemikiran muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya dan menjadi penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber materi. Metode ekonomi Islam berdasarkan referensi yang kami baca. Ekonomi Islam, teknik penelitian ilmiah, ada dua arah yang timbul. Pertama, menyusun konsep dasar penelitian. Kedua, konsep langsung sebagai pedoman tertarik. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan juga diberikan kesempatan untuk berwirausaha sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk bekerja dan bisa juga untuk mendapatkan gaji, di mana fungsi ekonomi Islam itu dipandang ekonomi sebagai salah satu yang sangat penting untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dalam ruang lingkup ekonomi Islam juga terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang banyak informasi mengemukakan pokok perekonomian. Ilmu ekonomi umum juga tidak dapat menjelaskan mengapa riba dilarang, mengapa warisan dan perkawinan itu diatur sedemikian rupa, sehingga membantu pemerataan pendapatan atau kekayaan di kalangan masyarakat Islam. Banyak sekali ilmu ditumbuhkan dari khasanah Islam sendiri, kemudian berkembang secara dengan zaman. Nah teman-teman, sekian dari
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham dan kurang dimengerti, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita dari kelompok 1 izin undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Time.